Kali ini kita akan membahas sedikit tentang KRT Sumodiningrat atau yang dahulu terkenal dengan sebutan Singobarong ya. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah Trah Mataram, tapi kan kita juga tahu bahwa KRT Sumodiningrat itu diklaim sebagai seorang Habib dan ada juga makamnya itu di Semarang. Padahal yang benar itu adalah yang ada di Jejeran, Yogyakarta. Dan ternyata yang diklaim atau yang dipelencengkan sejarahnya itu tidak hanya makamnya saja, tapi termasuk kisah hidupnya. Itu juga ada arah penggeseran ke arah mereka, ke arah para Ba'alawi ini. Jadi ini ada sebuah tulisan dari suaramerdeka.com ya. Jadi judulnya itu Habib Hasan Singobarong, Ulama Pejuang Tanah Jawa. Betapapun informasi cukup bermanfaat guna rekonstruksi catatan sejarah seputar sosok Tumenggung Sumodiningrat. Pertama, terkonfirmasi bahwa KRT Sumodiningrat adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Berikut beberapa catatan yang dapat dirunut. Jadi sudah jelas dan itu tidak ada kontroversi ya, bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Namun hal kedua, ada penegasan bahwa Sumodiningrat adalah sosok yang memiliki semangat juang tinggi dalam menentang penjajah. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya memang seperti itu. Diponegoro melukiskan bagaimana perlawanan militer dilakukan untuk menyambut kedatangan Dendles, di mana Sumodiningrat yang suka perang itu berdiri paling depan, namun Sultan agaknya terlalu banyak pertimbangan untuk segera mungkin bertindak. Jadi ini tulisan ini di web ini yang dibahas itu adalah tulisan dari Peter Carey ya, dari buku yang ditulis oleh Peter Carey ya. Selain itu Sumodiningrat disebut-sebut sebagai penasihat Sultan yang paling bersemangat untuk segera melawan Inggris. Namun ada yang menarik ya di sini ya. Jadi penulis di web ini itu mengarahkan bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah bagian dari habaib. Dan ini dia dibantah ya tulisan dari Peter Carey ini ya. Ketika pasukan Inggris menyerang Keraton Yogyakarta pada 19 hingga 20 Juni 1812, tempat kediaman putra mahkota Kadipaten mengalami kerusakan sangat parah akibat dibombardir Inggris. Ini berdasar tulisan Carey halaman 168. Sementara itu, alun-alun selatan sudah jatuh dan Sumodiningrat yang ditinggal lari oleh pasukannya akhirnya tewas di masjidnya sendiri. Ini di sebelah selatan keraton saat mencoba meloloskan diri dari penangkapan. Kemudian mengenai tewasnya atau wafatnya Tumenggung Sumodiningrat, penulis tidak sependapat dengan Carey. Betapa tidak, jika terbunuh dan meninggal di Yogyakarta, kenapa pula makam Habib kok di Semarang? Nah ini kan sudah memelencengkan sejarah. Siapa yang bilang kalau makamnya KRT Sumodiningrat itu ada di Semarang? Dan yang di Semarang itu kan ditulisi Habib. Padahal sudah jelas ya, KRT Sumodiningrat itu tidak berkaitan dengan imigran dari Yaman. KRT Sumodiningrat itu adalah turunan Ningrat, turunan Raja-Raja Mataram. Jadi siapa pula yang bilang kalau KRT Sumodiningrat itu meninggalnya atau makamnya itu ada di Semarang? Jadi ini si penulis ini seolah-olah itu tidak seolah-olah ya, memang benar ya, tidak sepakat dengan pendapat Carey yang menyatakan bahwa KRT Sumodiningrat itu meninggalnya di Yogyakarta. Karena kalau misalkan meninggalnya di Yogyakarta, kok makamnya ada di Semarang? Loh, yang di Semarang itu yang membuat siapa? Kan begitu pertanyaannya. Dan misalkan KRT Sumodiningrat itu kok dimakamkan di Semarang, itu juga tidak masuk akal. Karena KRT Sumodiningrat itu berada di sebelah selatan Keraton Ngayogyakarta. Jadi bagaimana mungkin kok meninggalnya di Semarang kemudian kok sampai dimakamkan di Semarang? Ini cuma pakai logika loh, belum pakai dasar sejarah atau fakta yang ada ya. Ternyata betul dugaan penulis, sebab kini terbukti bahwa yang meninggal dunia di masjid di Yogyakarta itu bukanlah Tumenggung Sumodiningrat, melainkan seorang yang mirip dengannya. Nah ini ada penggiringan narasi seperti ini ya. Ini sejalan dengan temuan atas penelusuran sejarah KRT Sumodiningrat yang dilakukan oleh tim Majelis Darul Hasimi Yogyakarta pada tahun 2022. Ini harusnya pihak Keraton Yogyakarta ini meluruskan sejarah ya. Karena di sini jelas KRT Sumodiningrat itu adalah turunan dari Mataram, Yogyakarta, tapi kenapa kok diklaim menjadi Habib dan makamnya itu dibuatkan di Semarang? Padahal yang asli itu kan yang ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta ya.
Jadi ternyata penggiringan sejarah atau pemelencengan sejarah itu tidak hanya berupa makam saja ya, tapi ternyata termasuk sejarah hidupnya juga juga digeser atau dipelencengkan ya. Tulisan ini ditulis pada Kamis 5 Januari 2023 yang lalu. Makanya harusnya untuk hal-hal seperti ini harus disuarakan ya. Karena kita itu mempunyai sejarah panjang ya, negara kita tuh ya. Karena sebelum kedatangan Belanda itu ada juga kedatangan Inggris dan negara-negara lain dari Eropa yang semua itu memang ingin menjajah negara kita, tapi kan gagal. Kemudian Belanda itu sebenarnya awalnya itu juga gagal, tapi bisa berhasil itu kan karena ada trik propaganda ya. Jadi kalau kita melihat dalam foto atau kejadian masa lalu kan bisa kita lihat. Jadi di situ misalkan ada sekumpulan pasukan itu yang tentara Eropa atau tentara Belanda itu mungkin cuma 5 orang atau 10 orang, sementara yang lainnya itu adalah orang pribumi. Ini kan salah satu bentuk propaganda atau adu domba. Jadi antara sesama pribumi itu diadu domba untuk saling bermusuhan sendiri-sendiri. Sementara pihak Belanda itu cuma menonton atau mungkin cuma memberi semacam semangat atau mungkin juga memberi uang. Karena dalam hal ini kan Belanda itu memang ingin menguasai Nusantara ini dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, termasuk misalkan ini tadi memelencengkan sejarah. Ini kan termasuk juga agenda. Jadi misalkan suatu negara atau suatu wilayah itu sudah tidak percaya diri atau tidak menghargai sejarah leluhurnya, ya otomatis harga diri suatu bangsa atau suatu negara itu juga pelan-pelan itu akan sirna. Karena apa? Ya karena itu tadi leluhurnya itu sudah diklaim oleh pihak lain. Jadi seolah-olah bangsa pribumi itu tidak mempunyai sejarah atau leluhur yang hebat. Memang fakta sejarah seperti ini kalau sekarang mungkin sebagian orang atau segelintir orang itu menganggap ini cuma hal biasa yang tidak berdampak apa-apa. Tapi suatu saat di masa depan atau di masa generasinya cucu-cucu kita, hal ini itu sangat penting sekali. Jadi harusnya itu generasi yang akan datang dan generasi saat ini itu tahu sejarah leluhurnya itu seperti apa. Siapa sosok-sosok pemimpin di negeri ini yang pernah ada. Siapa para pejuang di negeri ini yang pernah ada. Bagaimana tindakan mereka atau bagaimana perjuangan mereka dalam rangka membela tanah air dan lain sebagainya. Nah kalau sejarah-sejarah seperti itu sudah tidak ada atau digeser atau dipelencengkan, itu generasi yang akan datang itu tidak bisa menghargai para pejuang. Jadi mungkin cuma ikut-ikutan dengan pendatang yang ada. Ini kan sangat disayangkan. Nah kalau sudah seperti itu, otomatis rakyat itu sudah tidak cinta dan bangga dengan tanah airnya sendiri, karena tidak bisa menghargai perjuangan para pendahulu bangsa ini. Kalau sudah begitu, ya dengan mudah bangsa asing itu akan mengacak-acak, ingin mempermainkan bangsa ini sesuka hati mereka. Ini kan sangat berbahaya sekali.